Soal pertama, berapakah hasil dari X sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3 tambah 4 tambah 5 dikurang 6 kurang 7 tambah 8 dan seterusnya. Nah, coba ini dikelompokkan 4 seperti ini. Kemudian nah, lihat per kelompoknya. 1 yang positifnya 1 dan 4 dijumlahkan, positif dengan positif 1 tambah 4 5, yang negatifnya 2 3 min 5 dikurang 5 yaitu 0. Dan perhatikan yang kelompok kedua, 5 tambah 8 13, 6 min 6 min 7 itu min 13, berarti 13 dikurang 13 juga 0. Nah, setiap kelompok 4 bilangan berurutan itu dioperasikan hasilnya sama dengan 0. Nah, karena dia sampai 200, berarti karena dikelompokkan 4 200 itu habis dibagi 4, atau 200 itu adalah kelipatan 4. Jadi nggak ada yang bersisa kan. Nah, yang sampai 200 ini dia bisa dikelompokkan jadi kelompok bilangan 4 seperti ini. Nah, jadi hasil dari X yang ini, karena ketika dikelompokkan 4 dioperasikan semuanya 0, maka X sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Bisa ya dipahami? Jadi nggak perlu kita jumlahkan atau kita cari polanya. Kita kelompokkan aja 4 seperti ini dan seterusnya. Karena dia sampai 200 dan 200 itu kelipatan 4, maka dia akan terbentuk beberapa kelompok, 4 kelompok bilangan. Bukan, maksudnya beberapa kelompok 4 bilangan. Nggak berlebih. Kecuali di sini misalnya saya ganti soalnya ya, X sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3 ditambah 4 tambah 5 dikurang 6 kurang 7 tambah 8 ditambah 200 ditambah 201 misalnya gitu. Nah, yang dikelompokkan habis 4 kan sampai yang kelipatan 4 terakhir yaitu 200. Nah, yang sampai 200 nilai yang sama dengan 0. Ya. Yang ini karena dia kelipatan 4 ini sama dengan 0 semuanya. Berarti nilai X-nya adalah sama dengan 201. Ya, X sama dengan 201. Kalau misalnya X sama dengan 1 kurang 2 kurang 3 tambah 4 tambah 5 kurang 6 kurang 7 tambah 8 tambah dan seterusnya tambah 200 tambah 201 kurang 202. Ini berapa hasilnya? Nah, sampai 200 tadi sama dengan 0. Oke, nih sampai 200 itu 0, kelipatan 4. Habis dia kelipatan 4, berarti tinggal kita operasikan 201 dikurang 202, yaitu sama dengan min 1. Jadi ini jawabannya min 1. Oke. Jadi kita mengoperasikan yang sisanya aja lagi. Kalau misalnya di sini, misal ya, ini tetap sampai 200, 201 kurang 202 dikurang 203. Maka di sini hasilnya adalah min 204. Ya. Nah, angka berikutnya adalah 204. Baru nanti kalau dia 200 sampai 204 hasilnya kembali 0, karena di sini sampai min 203 itu hasilnya min 204. Kalau di sini tambah lagi sukunya adalah 204, hasilnya juga 0. Jadi kalau dia kelipatan 4 hasilnya sama dengan 0. Kalau bukan kelipatan 4 maka angka yang sisa yang bukan kelipatan 4 seperti ini itulah yang dioperasikan.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, 2013 dikurang 2015 tambah 2018 dikurang 2019 tambah 2015 kurang 2010 tambah 2019 kurang 2018. Ini angkanya sama ya, coba perhatikan. Ini 2013 nggak ada yang sama 2015 berarti ini negatif, ini positif, bisa dicoret. Kemudian 2018 juga sama, ini positif, ini negatif, berarti bisa dicoret. Kemudian 2019 ini negatif, ini positif juga, kita coret. Jadi yang bersisa di sini adalah 2013 ditambah min 2010, berarti tambah kali negatif, hasilnya negatif, berarti dikurang 2010. 2013 dikurang 2010 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5050. Nah, jumlah 100 bilangan asli pertama. Bilang asli itu adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini 100 bilangan asli pertama, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 100. Sama dengan 5050. Nah, yang ditanya adalah 101 ditambah 102 tambah 103 tambah sampai 200. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk 100 tambah 1 tambah 100 tambah 2 kemudian 100 ditambah 3 tambah sampai 100 ditambah 100. Nah, di sini kelihatan kalau semua yang di dalam kurung itu atau semua kelompok itu ada angka 100-nya ya. Ini yang saya garis bawahi, semuanya ada angka 100. Berarti bisa kita nyatakan, nah angka 100-nya ini ada berapa banyak? Itu ada 100 ya. Karena ini angkanya sampai 100 berarti banyak, angka 100-nya juga sebanyak 100. Berarti 100 dikali 100 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 ditambah sampai 100. Oke, 100 dikali 100 10.000 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100 itu sama dengan 5050. Jadi ini sama dengan 15.050. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Saya lanjut soal berikutnya. Jika X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai 24 dan Y hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai 24. Nah, di sini X itu penjumlahan bilangan ganjil dari 1. Berarti 1 masuk karena dari 1 ya, berarti 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah sampai 23. Kemudian Y-nya adalah penjumlahan bilangan genap. Dimulai dari 2 tambah 4 tambah 6 ditambah sampai 24. Nah, di sini kelihatan kalau masing-masing ini ya, nih, yang sekolom. Yang 1 dengan 2 itu sekolom, 3 dengan 4, 5 dengan 6,
23 dengan 24 itu kelihatan kalau angka Y lebih besar dari X. Otomatis bisa kita simpulkan kalau penjumlahannya juga lebih besar sehingga X kecil dari Y. Itu jawabannya B. Gitu ya. Nah, kelihatan kalau angka-angka di X lebih besar dari terbalik, angka-angka di Y lebih besar dari angka-angka di X. Sehingga X lebih kecil dari Y. Oke, lanjut soal berikutnya. 234 dikurang 13 kuadrat dikurang 161 ditambah 59 dikuadratkan. Nah, kita tentukan hasil yang di dalam kurung. Itu 234 dikurang 13 itu sama dengan 221 kuadrat. Dikurang 161 tambah 59 itu sama dengan 220 kuadrat. Nah, bentuk ini 221 kuadrat dikurang 220 kuadrat itu sama dengan, ingat, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B yang sering kali keluar. Itu 221 dikurang 220 dikali 221 tambah 220. Ini sama dengan 1 dijumlahkan sama dengan 441. Jadi hasilnya adalah 441. 1 kali 441. Jadi jawabannya adalah A. 441. Oke. Lanjut soal berikutnya. Perkalian bilangan desimal 3,1331 dikali 4,0783. Nah, triknya kita kalikan angka yang di belakang koma. Angka di depan koma maksudnya, yaitu 3 kali 4. 3 kali 4 yaitu sama dengan 12 ya. Nah, 12 berarti sini udah jelas salah. Pilihannya tinggal B sama C. Sekarang menentukan antara B sama C. Kita lihat satuannya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi angka belakangnya 3, bukan 7. Jadi jawabannya adalah B. Oke, gitu. Lanjut soal berikutnya. 999% dari 0,123123 dan seterusnya adalah. Nah, ini ada dua cara ya. Cara yang pertama, 999 ini mendekati 99% itu mendekati 1000%. Nah, kalau mendekati 1000% berarti itu sama dengan kita proses yang 1000-nya. 1000% itu 1000/100 dikali 0,123 dan seterusnya. Ini nolnya coret, tinggal 10 kali 0,123 itu sama dengan 1,23123 atau 1,23. Jadi jawabannya C ya. Ini cara yang pertama. Cara kedua, kita ngubah yang ininya. 0,123 ini yang berulang adalah 3 angka berulang kan, 123. Maka 0,123 itu bisa kita nyatakan ke bentuk pecahan 123/999. Ya gini ya, kalau bentuknya 0,333, satu angka yang berulang berarti 3/9 atau sama dengan 1/3 disederhanakan. Kalau misalnya yang berulang 0,1
1515 misalnya, dan seterusnya. Jadi dua angka yang berulang 1515 berarti 15/99. 0,376 dan seterusnya. 3 angka berulang berarti 376, angka yang berulangnya per 999, 9-nya 3 kali. Nah, itu ya, berarti 0,123 yaitu 123/99 1999% kali 0,123123 dan seterusnya itu sama dengan 999% kali 123/999. Ini kita coret, tinggal 123/100. 123/100 itu sama dengan 1,23. Jadi jawabannya C. Terserah mau pakai yang di atas atau yang di bawah. Yang mana yang lebih gampang. Ya, lanjut soal berikutnya. Akar dari 4/24 dikuadratkan bagi 7/42 dikuadratkan. Nah, di sini kelihatan kalau 4/24 itu sama dengan, kita sederhanakan sama-sama bagi 4, 4 bagi 4 1, 24 bagi 4 6, 1/6 kuadrat bagi, ini juga disederhanakan, 7/42 sama-sama dibagi 7, 7 dibagi 7 1, 42 dibagi 7 6. 1/6 dikuadratkan bagi 1/6 dikuadratkan. Bilangan yang sama kita bagi, hasilnya adalah 1. Akar 1, 1. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu diketahui X-nya sama dengan akar dari 1/16 tambah 1/25 dan Y akar dari 1/16 tambah 1/25. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan atau membandingkan nilai X dengan Y. Nah, kita misalkan 1/16 itu sebagai A, misal 1/16 A, 1/25 itu B. Jadi X-nya akan sama dengan akar A ditambah akar B. Dan Y-nya sama dengan akar A ditambah B. Itu ya. Kita diminta untuk membandingkan ini. Misalkan X-nya ke dalam sebuah variabel dan kemudian kita masukkan nilainya. Kita ambil misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka X sama dengan akar 1 tambah akar 1. Akar 1, 1 tambah 1. Itu sama dengan 2. Y akar 1 tambah 1, yaitu akar 2. Nah, kalau dari sini, mana lebih besar? 2 atau akar 2? 2 ya, 2 itu sama dengan akar 4. Jadi X besar dari Y. Kalau belum yakin, kita ambil pemisahan kedua. A sama dengan 16 misalnya, B sama dengan 9. Maka X-nya sama dengan akar 16 ditambah akar 9. Akar 16, 4. Akar 9, 3. 4 tambah 3, 7. Y yaitu akar
16 ditambah 9. 16 tambah 9, 25. Akar 25, 5. Jadi, di sini juga masih X-nya besar dari Y. Jadi, kesimpulannya adalah X besar dari Y, yaitu A. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Jika 2013 AB dikurang 4 sama dengan 3030, maka 6039 AB sama dengan. Nah, yang diketahui 2013 AB dikurang 4 sama dengan 3030. 4-nya kita pindah ruas dari kiri ke kanan, jadinya 2013 AB sama dengan ini ditambah 4. Pindah ke kanan jadi tambah 4. 3030 ditambah 4. 3034. Nah, ini 2013 AB. Yang ditanya adalah 6039 AB. Itu sama dengan 3 kali 2013 AB. Itu sama dengan 3 kali 3034. Itu sama dengan 9102. 9102. Jadi jawabannya adalah E. Oke. Sekian dulu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.